Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu fungsi eksponen. Bentuk umum dari fungsi eksponen itu adalah fx atau fx itu sama dengan y ya. Y sama dengan a pangkat x. Nah, jadi fungsi eksponen itu bentuk umumnya seperti ini. Angka pangkat x. Ini yang paling dasar, yang paling baku ya. Kemudian, jika ada bentuk lain, kalau ada bentuk yang nggak seperti itu, yang lebih kompleks, itu biasanya fungsi tersebut merupakan transformasi dari bentuk umum eksponen yang tadi di atas ya. Kemudian kita masuk ke yang bagiannya. Yang pertama adalah saya akan ajarkan ke kalian menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen. Sama aja kayak fungsi-fungsi yang lain, kita tinggal masukin angka x-nya ya. Contoh soal 1, untuk fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x, tentukan hasil dari f0. Kita coba lihat nomor 1, dia minta f0. Gampang aja, tinggal masukin x-nya 0 ya, jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Gitu. Easy. Next, F1. F1 nomor 2 itu berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Gampang ya. Nomor 3, F dalam kurung minus 2. Nah, untuk minus 2 berarti 2 pangkat minus 2. Kemarin di sifat apa kalau minus? 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya 1 per 4. Oke. Terus yang nomor 4. Nomor 4 kita diminta F dalam kurung setengah. Berarti 2 pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya apa kemarin? Akar ya. Jadi akar 2. Nah, akar 2 nggak bisa dihitung tanpa kalkulator. Tapi kita bisa pakai pendekatan. Akar 2 itu adalah 1,4. Kemudian nomor 5. Nomor 5, nah ini agak unik. F dalam kurung tak terhingga ya. Tak terhingga itu berarti kamu masukin 2 pangkat tak terhingga. Nah, 2 pangkat tak terhingga nilainya berapa? Kalau kalian bingung tak terhingga gimana cara ngitungnya ya, ambil aja angka besar. Misalnya 2 pangkat 100. Kamu lihat 2 pangkat 100 ini hasilnya besar sekali atau kecil sekali gitu. 2 pangkat 100 sudah jelas besar sekali, kita nggak bisa ngitung manual ya. Kalkulator pun kayaknya bakal kesulitan ya, dia bakal error kayaknya. Jadi hasilnya sangat besar sekali, yaitu tidak terhingga. Kita bisa bilang tidak terhingga lagi. Kemudian nomor 6, F dalam kurung minus tak terhingga. Minus tak terhingga, ya masukin aja 2 pangkat minus tak terhingga. Nah, kali ini kita harus hitung minusnya dulu. Minus itu kemarin artinya apa kalau dipangkat? Berarti 1 per. 1 per 2 pangkat tak terhingga. 1 per, cara ngitungnya gimana? Kalau kalian nggak bisa ya 2 pangkat 100 aja. 2 pangkat 100 itu kan besar banget ya. Jadi kalau 1 dibagi sama 2 pangkat 100, itu hasilnya akan kecil banget. 1 dibagi 4 aja udah 0,25 ya. Apalagi 1 dibagi 100.000 misalnya itu 0,000001, berarti dia akan hasilnya mendekati 0. Bukan 0 ya, jangan dibulatin jadi 0, tapi kita jawabnya mendekati 0. Oke, ini adalah cara-cara untuk menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen ya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan titik potong sumbu Y dari fungsi eksponen. Untuk menentukan titik potong sumbu Y masih sama seperti fungsi-fungsi yang lain. Kalian udah belajar fungsi kuadrat, udah belajar fungsi linear ya, persamaan garis. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, itu kita bikin X-nya sama dengan 0. Contoh 1, tentukan titik potong sumbu Y dari Y sama dengan 3 pangkat X. Y sama dengan 3 pangkat X, tipot. Nah, titik potong itu bisa disingkat menjadi tipot ya. Tipot sumbu Y. Itu artinya X sama dengan 0. Cara ngitungnya gimana? Y sama dengan 3 pangkat 0. Boleh pakai Fx, boleh pakai Y ya, sama aja. Berarti Y sama dengan 3 pangkat 0 hasilnya 1. Sehingga tipot sumbu Y-nya nanti kalian harus gambar adalah titik ya. X-nya 0. Y-nya 1, 0,1. Kurva ini akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian selanjutnya, contoh soal 2. Nah, ini bentuk lain dari fungsi eksponen yang bukan umum ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa dihitung titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y itu artinya X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kamu masukinnya Y sama dengan 5 pangkat 0 dikurang 4. Y sama dengan 5 pangkat minus 4. Berarti Y sama dengan 1/5 pangkat 4. Nah, ini kamu hitung pakai kalkulator hasilnya berapa.
Sehingga titik potong sumbu Y-nya adalah 0, itu sekitar 0,000 berapa lah ya, 0,00, ini udah 100, 1000 ya, itu 5 pangkat 4 itu sekitar 1000-an, berarti 0,00 ya seginilah, 1 sekian lah gitu ya. Nah ini jadi titik potong sumbu Y-nya. Nah yang selanjutnya adalah menentukan garis asimtot. Nah ini baru buat kalian ya. Apa itu garis asimtot? Garis asimtot adalah sebuah garis yang sedemikian rupa sehingga jarak antara kurva itu yang kamu gambar nanti dan garis tersebut dan garis asimtot itu mendekati 0 atau bisa dibilang sangat dekat sekali ya. Itu kurvanya akan hampir menyentuh si garis asimtot tersebut. Oke, seiring X atau Y atau bisa salah satu, bisa keduanya mendekati tak terhingga. Nah, contoh untuk garis asimtot fungsi eksponen adalah nanti kalau kalian diminta gambar fungsi eksponen itu bentuknya seperti yang warna hitam ini ya. Nah, asimtotnya itu biasanya ada di bawah yang warna biru. Dan garis asimtot itu digambarkan dengan garis putus-putus. Oke, sementara kalian pelajari dulu definisinya ya. Nah, untuk mencari garis asimtot dari fungsi eksponen bentuk umum A pangkat X, itu garis asimtotnya adalah Y sama dengan 0 selalu ya, jadi nggak perlu dihitung lagi. Kalau ditanya kalian langsung jawab Y sama dengan 0. Kalian lihat yang warna biru itu garis putus-putusnya, ini kan sama aja sama Y sama dengan 0 ya, dia nempel di sumbu X. Sedangkan garis asimtot untuk fungsi eksponen lainnya akan dijelaskan nanti, bukan di bagian ini. Oke, jadi sementara untuk bentuk umumnya dulu, yaitu Y sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya adalah menggambar. Kita akan menggambar fungsi eksponen ya. Kalau fungsi itu biasanya berkaitan dengan gambar grafik. Nah, cara menggambarnya gimana untuk fungsi eksponen ini? Yang pertama adalah tentukan titik potong sumbu Y, biar gambar kita lebih akurat. Kemudian yang kedua, bikin tabel untuk nilai X sekitar X sama dengan 0 ya. Jadi nanti kita mungkin bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 di sekitar X sama dengan 0 ya. Kalau hasilnya terlalu besar nggak perlu digambar. Contoh soal, misalnya gambarkan fungsi untuk fx sama dengan 2 pangkat x. Kita ikutin langkah-langkahnya yuk. Yang pertama adalah titik potong sumbu x. Tipot sumbu x. Ini artinya x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga kita bisa tentukan titik potong sumbu y ya, bukan sumbu x. Sumbu y-nya adalah 0,1. Yang kedua, bikin tabel. Saya akan bikin tabelnya dulu sebentar. Nah, tabelnya seperti ini ya. Makin banyak, makin bagus. Kalau saya segini cukup sih. Jangan menyusahkan diri sendiri ya. Yang gampang-gampang aja. Tapi jangan terlalu dikit juga. Kalau terlalu sedikit nanti susah gambarnya juga ya. Biasanya minimal 7 nilai. Jadi akan saya ambil titik tengahnya 0, katanya kan di sekitar 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ya, jadi harus di sekitar 0. Ada minusnya dan juga ada plusnya. Kemudian kita hitung satu persatu. Ketika X sama dengan 1 misalnya. Yang 0 tadi kan udah ngitung ya, yang di atas. Yang 0 kita bisa masukin ke sini. Hasilnya adalah 1 gitu. Nah, sekarang yang X sama dengan 1 belum nih. Kita hitung dulu. Y sama dengan 2 pangkat 1. Masukin 1 ya ke X-nya ya. Kan tadi 2 pangkat X. Jadinya hasilnya 2. Kita tulis 2. Ketika X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2. Itu berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Nah, kita gambar lagi. Di sini 4 gitu. Dan seterusnya ya. Jadi untuk yang ini 3 masukin 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, cepat aja ya. Yang ini 2 pangkat minus 1 setengah, seperempat. Nah ini karena nanti kita mau bikin gambarnya lebih baik pakai desimal ya. 0,5, 0,25, seper 8, 0,125, seper 16, udah 0,06 sekian, 0,03 sekian gitu ya. Nah
Ini harus kita gambar. Coba kita gambar. Oke, nah pertama kalian bikin dulu diagram Cartesiusnya seperti ini, kemudian baru kita plot satu persatu ya. Yang pertama 0,1. 0,1 itu ada di sini, terus 1,2 ada di sini, 2,4 ada di sini, 3,8 udah ngelebihin dari tempat yang saya sediakan ya, tapi 3,8 itu sekitar di sini. Nah, 4,16 udah terlalu besar, nggak akan saya gambar, ada di atas banget. Kita gambar yang min 1. Yang min 1 itu 0,5. Kalau X-nya min 1, 0,5, berarti setengahnya dari 1 ya. Nah, min 2 itu 0,25, lebih nempel lagi ke 0, lebih nempel lagi ke 0, tapi kalau kita perhatiin dia nggak pernah nyentuh 0 ya, jadi kita gambarnya nggak boleh nyentuh 0 juga. Oke, nah kemudian kita gambarkan, bukan dipakai garis ya, bukan garis patah-patah gini, bukan patah garis lagi bukan ya. Nah, jadi kita gambarnya harus kurva. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kurva ini akan terus berlanjut, makanya kita kasih tanda panah ke sebelah kanan sama tanda panah ke sebelah kiri ya. Ingat, jangan menyentuh sumbu X atau Y sama dengan 0, jangan disentuh. Kemudian kita juga harus gambar asimptotnya guys, karena ini masih normal, jadi asimptotnya itu masih nempel di sumbu X. Jangan lupa gambar asimptot ya. Nah, kemudian kita kasih label. Label untuk yang biru adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Label untuk yang warna hijau adalah asimptot. Selesai. Nah, ini cara gambar dari Y sama dengan 2 pangkat X. Gitu ya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah menggambar grafik eksponen. Bentuknya sekarang udah nggak normal lagi ya. Sekarang bentuknya minus A pangkat X. Kalau tadi A pangkat X, kalau sekarang minus. Apa yang terjadi? Ketika kamu diminta untuk menggambar fx sama dengan minus a pangkat x, ini merupakan transformasi dari fungsi umum kita, yaitu a pangkat x ya. Transformasi itu banyak jenisnya, salah satunya ini. Kalau ada minus di depannya, itu merupakan pencerminan terhadap sumbu x. Oke, jadi untuk menggambar kurva y sama dengan minus a pangkat x, gambarin dulu a pangkat x-nya, seperti cara yang tadi. Kemudian cerminkan seluruh titik pada kurva tersebut yang kalian dapatkan dari tabel itu terhadap sumbu X, berarti ke arah bawah ya. Kita lihat, gambarkan fungsi eksponen fx sama dengan minus 2 pangkat X. Tadi kita udah gambar yang 2 pangkat X-nya, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, kita ada tanda negatif depannya, perhatiin tanda negatif depannya, itu berarti harus dicerminkan. Semua titiknya, semua titik yang kita dapat, ini saya akan tebalkan pakai warna hitam ya. Ini titik yang kita dapat, ini, kemudian ini semuanya dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan itu berarti jaraknya sama. Jadi jarak antara titik ke sumbu X sama jarak antara bayangannya itu harus sama. Jadi dia bakal pindah ke sebelah sini. Gitu. Untuk yang ini juga sama, jaraknya harus sama. Berarti dia akan pindah ke arah sebelah sini. Dan seterusnya ya, berarti yang 3,8 tadinya sekarang jadi 3,-8. Untuk yang ini 0,1 jadi 0,-1 dan seterusnya, baru kita gambar ulang ya. Kita hubungin lagi satu persatu. Ya sorry ya, gambarnya kurang bagus ini agak susah menggambar pakai ini ya. Rege-rege jadinya. Oke, nah jadi ini kita udah dapat y sama dengan minus 2 pangkat X gitu. Ngerti ya? Oke, lanjut. Ups, maaf lupa. Sebelum kita lanjut, kita lihat asimptotnya ya. Asimptotnya masih tetap di sana, dia nggak berubah. Nanti ada suatu transformasi yang menyebabkan asimptotnya berubah. Oke, tapi sementara masih sama ya. Nah, yang selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi eksponen. Bentuknya seperti ini sekarang. Ada angka di depannya dan dikalikan dengan si a pangkat X. Oke, apa artinya? Adalah transformasi juga, yaitu namanya stretch ya, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kayak apa ya, stretch ya, pelebaran atau penyempitan gitu ya. Jadi untuk menggambar B kali a pangkat X, gambarkan dulu fx sama dengan a pangkat X-nya yang normalnya dulu. Kemudian kalikan semua nilai Y, ya, yang dikalikan adalah nilai Y, karena Y sama dengan B kali, berarti yang berkelipatan adalah nilai Y-nya pada setiap titik dengan faktor pengalinya B.
Contoh, misalnya sekarang saya punya 3 dikali 2 pangkat X. Ya, jadi yang 2 pangkat X yang tadi, yang ini, kita akan kaliin 3 semua nilai Y dari setiap titiknya. Ya, perhatiin dulu titik yang ini, yang warna hitam nih, 0,1 ya, Y-nya kan 1. Dikali 3, karena faktor pengalinya 3. Kali 3 jadi berapa? Jadi 3 gitu. X-nya tetap 0. Ya. Kemudian yang ini, yang hitam yang kedua nih, yang sebelah kanannya 1,2 ya, Y-nya kan 2 kali 3, 2 kali 3 berapa? 6. Dia akan pindah ke atas gitu, 1,6 dan seterusnya. 2,4, 4 kali 3 12, udah nggak cukup ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 nggak cukup guys ya. Disinilah 12 di sini lah ya. Oke, udah. Nih, kita titik-titikin dulu, jangan digarisin, jangan disatuin dulu ya. Terus 0,5 tadi, 0,5 kali 3 1,5. 0,25 ya ini ya. Yang ini 0,25 kali 3 0,75 dan seterusnya. Kemudian kita hubungin lagi. Gitulah ya, kasih tanda panah lagi dan kita sudah berhasil menggambar Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X seperti itu. Jadi acuannya selalu yang original. Yang original kalian bikin tabel, untuk yang ini nggak usah bikin tabel lagi, langsung tinggal digeser atau dikali atau diapain ya, atau dicerminin tadi, oke. Untuk yang ini juga kita lihat asimtotnya. Asimtotnya masih belum berubah, masih ada di sumbu X, atau asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah bentuk seperti ini, AX ditambah C. Paling belakangnya itu ada penjumlahan atau pengurangan ya. Nanti kita lihat penjumlahan apa, pengurangan apa. Untuk yang ini adalah transformasinya namanya translasi atau pergeseran. Khususnya pergeserannya vertikal. Jadi nanti kita akan pindah-pindahin secara vertikal. Vertikal itu artinya ke atas atau ke bawah. Kita lihat, jika nilai C-nya bernilai positif, kalau ini plus C, itu berarti kamu harus gesernya ke atas. Ke atas jika nilai C positif. Kalau nilai C-nya negatif, berarti nanti kayak pengurangan min 2, min 4, min 6 gitu. Itu kamu harus geser semua titiknya ke bawah. Contoh soal. Gambarkan grafik fungsi eksponen 2 pangkat X ditambah 1. Nah, tambah 1 kan ini plus C ya. Kalau plus positif 1 berarti nanti kita akan geser ke atas semua titiknya. Yuk kita geser ke atas yuk. Perhatiin nih, titik yang warna hitam ini 0,1 digeser 1 ke atas. Ya, geser 1 langkah. 1 langkah tuh segini kan? Di sini. Yang ini geser 1 langkah ke sini. Yang ini geser 1 langkah ke sini. Yang ini geser 1 langkah ke sini dan seterusnya. Geser 1 langkah, harus akurat ya, nggak boleh enggak. Geser 1 langkah, geser 1 langkah, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan kurva yang baru seperti ini. Nah, kali ini si asimtotnya juga sama. Karena dia naik ke atas 1, berarti asimtotnya juga naik ke atas 1. Kita hapus asimtotnya ya. Dan yang titik-titik hijau ini akan saya ganti pakai warna ungu. Nah, jadi sekarang si asimtotnya itu ada di sini guys, naik 1. Karena kita geser ke atas 1, berarti asimtotnya juga geser ke atas 1. Sehingga asimtotnya sekarang udah bukan Y sama dengan 0 lagi, tapi Y sama dengan 1, karena dia berada di angka 1 Y-nya. Seperti itu, ya. Nah, ini kalian sudah berhasil menggambar Y pangkat 2X ditambah 1. Nah, terus selanjutnya kita akan bahas tentang asimtotnya. Nah, ternyata setelah kita gambar dua grafik di atas ya, dua grafik, kenapa? Karena kalau penjelasan secara live itu saya minta kalian untuk menggambar satu grafik lagi. Nanti yang penjelasan secara offline ini YouTube juga akan mendapatkan soalnya di paling belakang ya. Dari kedua grafik yang kita peroleh, dapat disimpulkan bahwa nilai C akan merubah asimtot. Yang semula Y sama dengan 0, sekarang menjadi Y sama dengan C dari percobaan di atas 2 ya. Nah, kesimpulannya untuk grafik Y sama dengan A pangkat X tambah C, asimtotnya itu pasti Y sama dengan C. Contoh, misalnya saya punya soal seperti ini. Tentukan asimtot. Kali ini ditanya ya, bukan dihitung. Tentukan, bukan digambar guys. Tentukan asimtot dari fungsi eksponen Y sama dengan min 5 pangkat X ditambah C. Yang ditanya cuma asimtot ya, kamu jawab aja Y sama dengan C. C mana? C itu yang paling belakang, plus 4. Berarti Y sama dengan 4 adalah
asimtotnya gitu. Gampang ya? Oke, nah itu cara menentukan asimtot dari fungsi eksponen. Lanjut lagi, yang H, menggambar fungsi eksponen bentuk ini. Kalau nggak salah ini yang terakhir ya. Fx sama dengan A pangkat X ditambah B. Kali ini ada penjumlahan juga, ada pengurangan juga. Tapi dia di sebelah atas guys, bukan di bawah ya. Kayak tadi C itu kan di sebelah kanannya. Kalau ini di pangkatnya yang ditambahin. Apa yang terjadi? Ini adalah translasi atau pergeseran juga, tapi secara horizontal. Ya, horizontal itu artinya ke kiri kalau nggak ke kanan. Untuk menggambarnya masih sama kayak tadi, gambar dulu yang aslinya, kemudian kita geser ke kiri jika B bernilai positif, kanan jika B bernilai negatif. Nah ini harus hati-hati ya, biasanya kita tahu kalau positif itu ke kanan, negatif itu ke kiri. Tapi untuk menggambar kurva itu kebalikan. Kalau B-nya positif itu ke kiri, kalau B-nya negatif itu ke kanan. Kita lihat ya. Nah yang ini ada 2 pangkat X tambah 1, berarti dari yang 2 pangkat X tadi, ditambah 1 berarti geser ke kiri. Kalau positif ke kiri, ingat. Nah kita titik-titikin lagi yang tadi nih, ini titik yang pertama yang warna hitam, geser ke kiri 1, berarti 1 langkah ke kiri, ke sini. Geser 1 langkah ke kiri juga yang warna hitam ini ke kiri. Yang ini juga ke kiri 1. Yang ini juga ke kiri 1 gitu. Ya, jadi satu persatu kita geser dulu baru kita hubungin. Jangan sok jago langsung digeser semua satu kurva ya. Itu akan membuat kecerobohan. Sorry. Satu persatu digeser dulu. Nah, seperti itu. Untuk yang ini juga kita lihat asimtotnya tetap ya. Jadi dia tidak merubah apapun. Jadi yang merubah itu cuma yang plus C tadi. Yang lain sih enggak. Oke? Nah, bagi yang menonton YouTube ini, saya pengen kalian membuat lagi semua fungsi yang tadi saya udah jelaskan. Tapi kali ini fungsinya adalah fx sama dengan sepertiga pangkat x. Ya, mulai dari translasi semuanya, oke? Jadi ada sepertiga pangkat x. Mungkin kamu coba-coba, misalnya kasih minus depannya, di sininya minus 1 misalnya, terus di sininya plus 3 misalnya ya, untuk masing-masing ya. Jadi nanti kamu bakal dapat sekitar 4 gambar ya, seperti tadi. Cobain satu-satu. Nah itu yang dilakukan di teman-teman kamu di penjelasan secara live ya, mereka juga sama melakukannya. Sok silakan dicoba ya. Nah yang terakhir adalah menggambar eksponen dengan penggabungan semua transformasi. Jadi kalau tadi kan kita gambarnya satu persatu ya, kalau di ini jadi gimana, kalau ini jadi gimana. Kalau sekarang enggak, kita lihat soalnya, lihat tuh, soalnya udah kompleks banget ya. Itu semuanya ada di sana, ada transformasinya lengkap. Nah, untuk urutan penggambaran yang menurut saya sebenarnya bebas ya. Mau yang mana dulu boleh, mau yang plus 4 dulu boleh, mau yang min 1 dulu boleh, terserah. Tapi menurut saya yang paling gampang adalah yang pertama stretch dulu. Stretch itu berarti yang dikali nilai Y-nya. Kemudian refleks pencerminan, biasanya pencerminannya terhadap sumbu X kalau ada negatif. Kemudian translasi vertikal, itu yang vertikal yang plus 4 ya, jadi yang plus 4 dulu. Baru yang horizontal yang min 1 terakhir. Geser kiri kanannya terakhir, karena itu menurut saya paling susah. Coba kita gambarnya. Karena kita lihat basisnya adalah 2 pangkat X, berarti gambarnya mirip sama yang pertama tadi kita. Jadi kalau belum ada gambarnya, kalian harus bikin dulu langkah-langkahnya, kayak bikin tabel terus dibikin ya. Tapi karena tadi kita udah, ya kita pakai aja yang ini. Nah, kita udah punya yang ini. Yang pertama yang mau saya lakuin adalah yang min 3 dulu. Berarti semua nilai Y-nya kita kali min 3. Nah, ini ada 2 cara ya untuk yang min 3. Kita kali Y-nya sama min 3 langsung, atau kita kali Y-nya sama 3 dulu, baru dicerminin terhadap sumbu X. Ya, kalau saya sih lebih seneng langsung dikali min 3. Seperti ini. Untuk yang min 1 ini, min 1 ini dikali min 3. Bukan min 1, 0,1 ya. 0,1 Y-nya kan 1. Kita kali min 3, jadi berapa? Minus 3. Berarti dia turun ke bawah. Turun ke bawah jadi minus 3. Nah, ini. Terus, titik hitam yang kedua. Perhatiin titik hitam yang kedua. 1,2. Nilai Y-nya adalah 2. 2 kali min 3, min 6. X-nya tetap 1 ya. Y-nya jadi min 6, turun ke bawah. Terus yang 2, 2,4. 2,4 Y-nya 4 kali min 3, min 12. Min 7, min 8, min 10, min 9, min 10, min 11, min 12. Di sini. Udah cukup. Terlalu besar yang sebelah sana ya. Kemudian yang
min 1,0,5. Ini 0,5. 0,5 kali 3. Kali min 3 minus 0,75. Mendekati angka min 1. Mendekati angka 0,5 dan seterusnya. Baru kita hubungin. Nah, ini ya yang warna hijau. Ketika yang warna hijau udah selesai, yang warna birunya boleh kamu hapus. Nah, jadi itu tidak dibutuhkan lagi. Ya, sekarang kita startnya dari yang warna hijau. Nah, setelah min 3 selesai, kemudian yang saya mau lakukan adalah plus 4-nya dulu. Plus 4 berarti semua titiknya dinaikin 4 langkah. Oke, kita mulai dari angka yang bagus dulu, yang kayak min 3 nih ya. Yang min 3 ini naik 4 langkah. 1, 2, 3, 4 ke sini. Yang min 6 ini naik 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Yang min 12 ini naik 4 langkah. 1, 2, 3, 4 ke sini. Gitu. Kemudian yang jelek ini ya, naik 1 langkah ke sini, naik 1 langkah ke sini. Jadi harus pas ya naiknya ya. Naik 1 langkah, 4 langkah, sorry. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dari min 0,75 berarti jadi 3,25 ya. Di sini. Sorry. Di sini. Terus di sini. Terus di sini. Terus di sini. Oke, kita hubungin semua. Duh. Kira-kira seperti inilah ya. Harus kurva ya, ini saya agak susah gambarnya. Jadi nggak boleh garis lurus. Dan asimtotnya kali ini berubah. Asimtotnya udah bukan di 0,0 lagi, tapi sekarang ada di 4. Ya, asimtot. Karena naik 4, berarti asimtotnya juga naik 4. Asimtotnya adalah Y sama dengan 4. Oke, ini nggak boleh nyentuh harusnya. Kalau nyentuh salah langsung. 4-nya harus lurus guys. Nah gitu, nggak boleh nyentuh ya. Oke, nah udah, kalau udah yang hijau boleh dihapus lagi. Nah, kita sekarang mulai dari yang warna hitam. Terakhir kita harus min 1. Min 1 berarti geser kanan kiri ya. Kalau minus berarti gesernya ke kanan. Jadi setiap titik yang ini kita geser ke kanan 1 langkah. Titik yang ini misalnya 0,1, geser 1 langkah ke kanan. Geser 1 langkah ke kanan. Geser 1 langkah ke kanan dan seterusnya. Geser 1 langkah ke kanan. Geser 1 langkah ke kanan dan seterusnya ya. Nah, ini tidak merubah si asimtotnya. Jadi asimtotnya tetap. Yang hitam saya hapus dulu, mengganggu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Dan inilah gambar Y sama dengan apa tadi? Min 3 2x pangkat min 2 pangkat x min 1 ditambah 4. Selesai. Asimtotnya ada di mana? Ada di Y sama dengan 4. Nah, hari ini sampai sini dulu guys. Thank you. Dan